kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi. Sistem operasi terdiri dari pengertian, fungsi, tujuan, dan jenis. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya resource dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Untuk perangkat komputer yang berjalan di latar belakang domain, tanpa adanya sistem operasi di perangkat komputer, penggunaan tidak dapat menjalankan program pada komputer mereka. Next, fungsi sistem operasi. Yang pertama, melakukan booting, mengelola sistem operasi perangkat. Kedua, manajemen proses, melakukan sistem proses, mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagai informasi. Tiga, manajemen memori. Sistem operasi berfungsi mengkoordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. Keempat, keamanan data. Sistem operasi berperan melindungi data pengguna dari serangan siber. 5. Loading and execution. Sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. 6. Manajemen drive atau disk. Sistem operasi membantu mengelola drive komputer dan berbagai disk. 7. Kontrol perangkat. Sistem operasi menggunakan pengguna untuk mengizinkan atau memblokir. Next, ketujuan sistem operasi. Yang pertama, melakukan efisiensi. Bertujuan agar kemungkinan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisiensi. 2. Memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa mempermudah komputer oleh penggunanya. Yang ketiga, untuk revolusi, menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk mengembangkan atau pengujian yang efektif. Next, ke jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi stand-alone adalah operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Contohnya adalah Linux dan MacOS. Dan yang kedua, sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut dengan server. Sistem operasi jaringan dipasang di server, dipakai untuk memberi pengguna kemampuan untuk mengelola data serta aplikasi. Contohnya Microsoft Windows Server dan MacOS X. Dan yang ketiga, sistem operasi waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata berupa sistem waktunya nyata keras, hard real time, atau sistem waktunya lunak, soft real time. Yang keempat, sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded adalah sistem operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk perangkat. Artinya, sistem ini tidak berdiri sendiri, contohnya Windows Mobile atau Symbian dan Linux. Sekian penjelasan dari kami tentang sistem operasi. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.